Bab 18. Kebangkitan warisan sejati. Saat sosok berjubah hitam lenyap, dimensi perang purba mulai runtuh. Api dan petir yang mengamuk perlahan menghilang, digantikan oleh kehampaan yang semakin menyempit. Ling Tian berdiri di tengahnya, tubuhnya sedikit bergetar. Ia telah menang, tetapi energi dalam dirinya bergejolak tak terkendali. Ini kekuatan sebenarnya? Pola aneh di dahinya semakin bersinar. Sementara di sekelilingnya, pusaran energi mulai terbentuk. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia sedang ditarik ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah suara retakan menggema, dan tiba-tiba, seluruh kesadarannya ditarik ke dalam dunia lain. Di dalam ruang kesadaran, Ling Tian menemukan dirinya berdiri di tengah hamparan langit tanpa batas. Bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Di hadapannya, sebuah patung raksasa berdiri tegak, seorang pria dengan wajah mirip dirinya, tetapi dengan aura yang jauh lebih mengerikan. Akhirnya, kau sampai di sini. Suara dalam kesadarannya bergema. Ling Tian menatap patung itu dengan penuh kewaspadaan. Siapa kau? Patung itu membuka matanya. Dua cahaya emas bersinar tajam. Aku adalah jejak kesadaran dari leluhurmu. Keturunan terakhir dari mereka yang menguasai kekuatan yang kini kau warisi. Ling Tian terdiam. Leluhur? Warisan? Kekuatan yang kau gunakan bukanlah sesuatu yang sederhana. Ini bukan sekadar teknik. Ini adalah hukum yang mengatur keberadaan itu sendiri. Langit di atas mereka tiba-tiba berubah menjadi lautan bintang yang berputar. Setiap bintang yang berkilauan tampak seperti mewakili dunia yang berbeda. Kekuatan ini memungkinkanmu untuk menghapus, menciptakan, dan menulis ulang realitas itu sendiri. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ling Tian menyipitkan matanya. Harga? Patung raksasa itu perlahan mulai retak. Setiap pewaris sebelumnya berakhir dalam kehampaan. Mereka menolak kekuatan ini, atau justru tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa dikendalikan. Dan kini, hanya kau yang tersisa. Tiba-tiba, dunia kesadaran itu mulai bergetar. Ling Tian melihat retakan terbentuk di langit, dan dari dalamnya, sesuatu yang mengerikan mencoba menembus masuk. Sebuah suara berbisik di telinganya, suara yang bukan berasal dari leluhurnya, tetapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih berbahaya. Lepaskan semua batasan, dan kau akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Ling Tian mengepalkan tinjunya. Dua jalan kini terbentang di hadapannya. 1. Menerima sepenuhnya kekuatan ini, tetapi mengambil risiko kehilangan dirinya sendiri. 2. Menolak kekuatan ini dan mencari jalannya sendiri untuk menguasainya. Ia menarik napas dalam. Aku tidak akan menjadi boneka bagi siapapun. Dengan tekad penuh, ia mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, seluruh dunia kesadaran meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Di dunia nyata, Mo Xuan berdiri di depan altar batu. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ling Tian telah terbaring tak bergerak selama beberapa waktu. Tiba-tiba, mata Ling Tian terbuka. Gelombang energi yang luar biasa terpancar dari tubuhnya, menghancurkan seluruh segel yang ada di altar. Mo Xuan mundur beberapa langkah, matanya terbelalak. Ling Tian, apa yang terjadi padamu? Ling Tian berdiri perlahan, matanya berkilauan dengan cahaya aneh. Aku telah melihat masa lalu. Dan kini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Gunung Tianshu mulai bergetar hebat. Dari dalam kedalaman gunung, sesuatu yang telah lama tersegel kini mulai terbangun. Sebuah kekuatan yang bahkan para dewa pun takut untuk menyentuhnya. Dan Ling Tian akan menjadi kunci dari semua itu. Bab 19. Terbukanya segel tertua, Gunung Tianshu bergemuruh hebat. Awan hitam berkumpul di langit. Dan petir berwarna ungu menyambar-nyambar di sekeliling gunung, seolah dunia itu sendiri sedang memberontak. Mo Xuan menatap ke langit dengan wajah tegang. Apa yang telah kau bangkitkan, Ling Tian? Ling Tian berdiri diam, dikelilingi pusaran energi pekat yang berkilauan di antara gelap dan terang. Tatapannya dingin, namun dalam matanya tampak kilatan keteguhan dan beban yang berat. Sesil di dasar Gunung Tianshu. Itu bukan sekadar tempat uji kekuatan. Itu adalah makam. Mo Xuan tersentak. Makam? Makhluk macam apa yang bisa disegel di tempat seperti ini?
Ling Tian melangkah maju, dan dengan setiap langkahnya, tanah di sekelilingnya mereka. Energi kuno mengalir keluar dari bawah gunung, membawa serta suara-suara jeritan dari masa lalu. Mereka menyebutnya Tianmo, Raja Kekacauan Primordial. Petir menyambar altar, dan sebuah retakan besar muncul di tengahnya. Dari dalamnya, segel berbentuk lingkaran berlapis rune kuno mulai berkilau dan meleleh perlahan, seperti tak tahan dengan resonansi kekuatan Ling Tian. Mo Xuan merasakan bulu kuduknya berdiri. Kau tak bisa bangkitkan sesuatu seperti ini tanpa konsekuensi. Alam ini mungkin akan runtuh. Ling Tian menghela nafas, suaranya tenang namun berat. Kalau kita tak bangkitkan segelnya, kekuatan warisan ini akan terus memakan diriku dari dalam. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya, dan siapa mereka yang menyegel kekuatan ini dahulu. Retakan terakhir terbuka. Sebuah pilar cahaya hitam menyembur ke langit, menembus awan dan menciptakan lubang di angkasa. Dari dalam pilar itu, sosok perlahan muncul. Makhluk berlapis perisai tulang, bermata 5, tubuhnya sebesar gunung, namun tersegel dalam kristal hitam. Aura dari makhluk itu menyebabkan makhluk-makhluk roh di seluruh wilayah Tianshu menjerit. Bahkan binatang suci dari alam tertinggi melarikan diri ke tempat persembunyian. Mo Xuan jatuh berlutut, tercekik oleh tekanan yang menjulang. Ini bukan kekuatan manusia. Ling Tian berdiri kokoh, bahkan saat tekanan hampir mematahkan tulangnya. Ia menatap makhluk itu, dan makhluk itu membuka matanya perlahan. Akhirnya, pewaris baru telah datang. Suaranya bergema seperti ribuan makhluk berbicara bersamaan. Kau membawa kunci, bukan untuk membebaskan, tetapi untuk menggantikan. Ling Tian menyipitkan mata. Menggantikan? Apa maksudmu? Kau adalah tubuh baru untukku. Kristal itu mulai pecah, dan energi kegelapan mulai mengalir ke arah Ling Tian. Namun di detik terakhir, simbol warisan di dahinya bersinar terang, membentuk perisai cahaya yang mementalkan gelombang kegelapan. Aku bukan wadah bagi siapapun. Ling Tian melepaskan kekuatan terlarang sepenuhnya untuk pertama kalinya. Ledakan energi menciptakan gelombang kehancuran yang menyapu seluruh lembah Tianshu. Pohon-pohon purba tercerabut, batu-batu besar melayang ke langit, dan langit itu sendiri bergetar, seakan takut akan kekuatan baru yang lahir. Di kejauhan, para tetua dari sekte-sekte besar menyaksikan dari Gunung Suci, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kekuatan itu telah bangkit kembali. Warisan terlarang telah memilih tuannya. Perang akan kembali mengguncang 9 alam. Sementara itu, di tengah reruntuhan Gunung Tianshu, Ling Tian berdiri di antara asap dan cahaya yang tersisa. Tubuhnya berdarah tapi matanya bersinar mantap. Jika dunia ingin menjatuhkanku, maka aku akan ubah dunia itu terlebih dahulu. Dan dengan itu, tirai baru pengembaraannya terbuka. Sebuah perjalanan yang bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang menantang takdir seluruh alam. Bab 20. Alam tertinggi dan 3 takhta langit. Setelah kekuatan segel pecah dan Gunung Tianshu hancur, langit kembali tenang, tapi tidak untuk waktu yang lama. Ling Tian duduk bersila di antara reruntuhan, tubuhnya luka parah, tapi kekuatan dalam dirinya semakin terkonsolidasi. Di sekelilingnya, partikel cahaya terus mengalir ke dalam tubuhnya, menyembuhkan, memperkuat, dan menyempurnakan. Mo Xuan menatapnya dari kejauhan, napas masih belum teratur. Ia tahu, Ling Tian bukan lagi pemuda biasa. Dia kini adalah poros perubahan dunia. Tiba-tiba, langit kembali retak. Tapi kali ini bukan karena kekuatan Ling Tian. 3 gerbang raksasa muncul dari balik angkasa, masing-masing memancarkan cahaya berbeda. Keemasan, perak, dan hitam. Suara jenderang kuno terdengar dari atas awan. 3 takhta langit telah mengetahui tentang kebangkitan warisan terlarang. Di alam tertinggi, jauh di atas dunia fana, terdapat dimensi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah menembus batas hukum dunia. Alam itu dikenal sebagai Tianjie, alam tertinggi. Di dalam balai megah berlapiskan kristal langit, 3 sosok duduk di atas takhta ilahi. Takhta emas. Kaisar langit Jiu Heng,
pemilik darah naga suci dan penguasa hukum keberadaan. Takhta perak, Dewi Bayao, penguasa waktu dan ruang. Takhta hitam, Raja Bayangan Shunlu, master dari segala kekacauan dan kehampaan. Mereka bertiga telah mendominasi 7 alam selama ribuan tahun, menjaga keseimbangan dunia. Namun sekarang, keseimbangan itu terganggu. Zhu Heng, warisan itu telah bangkit. Bayao, dan ia tidak memilih siapapun dari kalangan kita. Shunlu, tersenyum gelap. Mungkin inilah saatnya. Dunia dibersihkan. Mereka bertiga menurunkan utusan surga, makhluk ilahi yang akan menyelidiki dan, jika perlu, menghancurkan Ling Tian sebelum dia tumbuh terlalu kuat. Kembali ke dunia fana, Ling Tian membuka matanya. Ia telah melihat sekilas apa yang akan datang melalui penglihatan warisan. Mereka akan datang padaku, tapi aku tidak akan bersembunyi. Ia berdiri, kekuatannya kini telah menyatu sepenuhnya. Simbol di dahinya berkilau lembut, dan dari telapak tangannya, kekuatan untuk menulis ulang hukum mulai bisa ia kendalikan sedikit demi sedikit. Mo Xuan mendekat. Apa rencanamu sekarang? Ling Tian menatap ke langit. Aku akan naik. Tapi sebelum itu, aku harus kumpulkan sekutu, memahami dunia ini, dan menyatukan kunci-kunci warisan yang tersebar di 7 alam. Perjalanan baru dimulai. Tapi kali ini, aku tidak hanya akan melawan makhluk, aku akan melawan surga itu sendiri. Arah perjalanan baru, 1. Mencari batu warisan kedua yang tersembunyi di hutan kuno kematian. 2. Menjelajahi kuil kehampaan, tempat leluhur pertama mengunci ilmu pemutus realitas. 3. Mencari para orang terasing yang menolak tunduk pada hukum takhta langit. Dan sementara itu, di bayang-bayang, para musuh telah mulai bergerak.